Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Bunia. Nah, pertemuan kali ini Bunia akan menyampaikan pembelajaran IPS tentang interaksi. Oke, disimak baik-baik ya anak-anak. Sebelum memulai, kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, interaksi itu suatu jenis tindakan yang terjadi ketika penyampaian informasi oleh seseorang, baik secara perorangan maupun berkelompok. Nah, contoh interaksi seperti kalian itu bertegur sapa, berdiskusi, memperhatikan pembelajaran, saling bertanya kabar, dan masih banyak lagi. Contoh-contoh interaksi tersebut sudah kalian pahami di materi sebelumnya ya anak-anak. Interaksi dibagi menjadi dua. Interaksi terhadap lingkungan alam dan interaksi terhadap lingkungan sosial. Nah, pada pertemuan kali ini, Bunia akan membahas tentang akibat interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan sumber kehidupan untuk kita semua yang hidup. Oke, dalam lingkungan terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah segala sesuatu yang hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah segala sesuatu yang tidak hidup. Ya anak-anak, seperti udara, air, cahaya, iklim, dan masih banyak lagi. Kita sebagai manusia dapat memanfaatkan segala sesuatu di muka bumi ini. Salah satunya yang berhubungan dengan alam. Nah, apa sih contohnya ya? Manusia mendapatkan sumber pemenuhan seperti sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau rumah. Nah, semua itu diambil dari alam. Kemudian, manusia juga mendapatkan berbagai jenis sumber obat-obatan. Ya, toga, tanaman obat keluarga yang bersumber dari alam juga anak-anak. Kemudian dengan alam kita mendapatkan udara yang sejuk dan bersih. Dan perkebunan yang sangat luas. Itu pun untuk sumber makanan kita. Kita dapat menghirup udara yang sejuk, yang bersih, itu karena kita menjaga alam. Menjaga tumbuh-tumbuhan agar tetap hidup subur. Nah, hal-hal yang Bunia sebutkan tadi merupakan hal positif yang didapatkan manusia berinteraksi dengan alam, ya. Kemudian selain akibat positif juga pasti ada akibat negatifnya yang ditimbulkan dari kita berinteraksi dengan alam. Akibat negatif yang timbul karena kita itu mengeksploitasi alam atau memanfaatkan alam secara berlebihan dan tidak menjaga lingkungan dengan baik. Ada banyak contohnya ya anak-anak. Nah, mulai dari kebakaran hutan. Kebakaran hutan sebagai akibat manusia ingin menjadikan lahan hutan sebagai pemukiman atau dibangun apa saja untuk kebutuhan manusia. Kemudian air yang tercemar
Sebagai akibat manusia sering membuang sampah sembarangan ke sungai. Hal ini pun dapat menyebabkan hewan laut akan mati atau hewan yang hidup di perairan itu akan mati. Kemudian, polusi udara atau pencemaran udara. Sebagai akibat, manusia lebih sering menggunakan kendaraan berbahan bakar yang menghasilkan asap. Itu membuat udara menjadi tercemar. Kemudian, ada banjir. Sebagai akibat, penumpukan sampah yang dibuang sembarangan ke sungai. Nah, kita mau tidak terkena banjir atau terkena penyakit akibat banjir itu? Masih banyak lagi ya hal-hal negatif yang ditimbulkan karena kita terlalu memanfaatkan alam dan tidak menjaga alam. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia sebaiknya menjaga lingkungan kita lebih baik lagi agar tidak mendatangkan dampak buruk atau akibat buruk bagi kehidupan kita. Oke, sekian penjelasan yang Bunia sampaikan. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Ingat, jaga lingkungan kita dengan baik. Mari kita jaga lingkungan kita demi berlangsungnya kehidupan kita ya anak-anak. Semoga kita semua dapat menjaga lingkungan kita dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.